Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, saya share salah satu CPU cooler dengan harga yang menarik. Tampilannya sih kelihatannya kece ya, tapi gimana coba performanya? Nah, sesudahnya membahas bukan dong, maksudnya sebelum membahas nggak ada salahnya kalian bantu naikkan channel saya jauh lebih kenceng lagi daripada sebelumnya. Caranya sih gampang, pakai banget, tinggal pencet tombol subscribe bagi yang belum ya, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi sih kelasnya. Merek satu ini jadi merek yang cukup dikenal bagi kalangan carry hore. Kenapa? Karena memang harga jualnya yang benar-benar menggiurkan. Promo bos. Ya enggak sih, ini kan fakta di lapangan. Dan cukup banyak juga part PC yang disajikan merek satu ini. Yap, PC color. Maaf, PC color maksudnya. Dari casing, kipas, power supply, AIO, dan air cooler. Nah, saya bakal coba air cooler besutan PC cooler ini. Harganya benar-benar terjangkau. Apalagi kalau bukan PC cooler Aladin EX400 ERGB. Salah bos. Iya, ingat film Aladin yang ada jinnya, maksudnya Paladin. Harga baru CPU cooler ini hanya Rp265.000. Selain warna hitam, ada juga warna putih. Garansi resminya hingga 2 tahun. Lantas apa bedanya dengan Paladin EX400 yang harganya lebih murah dikit? Ternyata sih beda jenis fannya doang nih. Selebihnya kurang lebih sama ya. Dilihat dari dusnya cukup menarik ya CPU cooler ini. Kecil, imut-imut, dan fannya bisa sync ke motherboard. Di bagian samping dusnya bisa dilihat kalau tinggi CPU cooler ini hanya 130 mm. Jadi cukup aman dipakai di casing-casing murah sekalipun. Spek lebih detail lagi bisa kalian lihat di bagian belakang dusnya, yang mana CPU cooler ini support soket Intel maupun AMD. Intel sendiri dari soket LGA 115X, 1200 dan 1700. Sedangkan AMD sendiri hanya support AM4 dan AM5. Ya, cukup lumayan masalah kompatibilitas dari CPU cooler ini. Untuk spek lengkapnya bisa kalian lihat di video atau juga bisa di deskripsi. Oh ya, CPU cooler ini sanggup handle prosesor dengan TDP hingga 180 watt. Oke, mari kita unboxing buat ngintip dalemannya. Di bagian dalam. Halah, maksudnya paket penjualan dari produk ini. Pertama ada dus putih, kita keluarin dulu nih. Terus ada kipas dan heatsink berwarna black. Dan ini dia fan atau kipas PC cooler Paladin EX400. Ini kecepatan putar kipasnya dari 800 hingga 1800 rpm dengan noise levelnya di angka 18 hingga 28 desibel. Jenis bearing yang dipakai fan ini yaitu hydro bearing dengan lifetime hingga 40.000 jam. Nah, di bagian bila kipasnya ini bakal memancarkan keindahan RGB maksudnya. Di bagian ujungnya ini nggak dikasih rubber ya atau karet buat peredam ya. Cuma di bagian belakang kipasnya doang nih yang ada. Ini juga tipis banget. Untuk kabel power kipas maupun ARGB-nya ini udah black dan pipih. Dan ini cakep sih ya, karena nanti ketika dipasang bisa kelihatan lebih rapi. Dan konektor power kipasnya udah 4 pin PWM. Sayangnya untuk konektor RGB-nya ini nggak cabang 2, jadi cuma satu doang sih. Kalau ada cabang 2 kan part lainnya bisa nebeng. Pokoknya gitulah. Lanjut, di dus putih ini ada peralatan pendukung pemasangan CPU cooler. Kita sobek-sobek dulu, itu kata Mas Tukul. Pertama ada bracket 2 fungsi nih, bisa untuk Intel maupun AMD. Ini berbahan besi dengan krom-kroman nih biar menarik. Kemudian ada back panel berbahan hard plastik, khusus buat soket Intel ini ya. Lanjut ada 3 bungkus baut nih dan juga spacer atau stand up nih ya buat Intel maupun AMD. Khusus AMD warnanya orange, yang biru sama abu-abu ini buat Intel. Dan dapat klip yang udah dicat hitam buat pemasangan satu kipas dalam penjualannya. Nggak dibonusin klip lagi ya, ngirit. Terakhir buku petunjuk kehidupan. Halah, buku user manual. Ini buat yang bingung gimana cara pasang CPU coolernya. Tinggal diwocok alias dibaca. Gitu aja kok repot. Sorry nih, hampir ketinggalan. Dapat satu buah pasta yang ini kayaknya cuma 1 kali pakai doang sih, nggak bisa 2 kali ya. Ngirit.
harga segini. Nah ini dia nih, heatsink besutan PC cooler. Ini full black, hitam semua. Tapi jangan dikasih orang pinter ya, karena bukan ayam cemani masalah. Sirip-sirip di heatsink ini nggak tajam ya, biar kata kelas murah. Terus di atasnya ini dikasih cover berbahan hard plastik dengan merek PC cooler pastinya. Dan sayangnya hanya pakai 4 head pipe ya. Nah 4 head pipe ini langsung nempel di prosesornya. Bahasa kerennya itu direct transfer apa ya, buat penyaluran panas yang lebih baik. Di sini saya pakai prosesor Ryzen 5 5500 GT dengan motherboard Asus A520 MA2 yang udah RGB. Buat pemasangan di soket AMD AM4 ini wajib copot 2 bracket bawaan motherboard. Setelahnya masukin 4 buah stand off berwarna kuning atau oranye ya ke 4 baut pengunci di motherboard. Lanjut pemasangan 2 bracket dan baut penguncinya ini sekalian dimasukin di bracketnya ya. Kalian bisa lihat di TV sebelah, maksudnya di video, buat masukin baut bracket AMD. Kalau udah masukin ya langsung aja dikunci bautnya. Dan silakan lakukan hal yang sama untuk bracket keduanya. Kalau udah tinggal pemasangan pasta. Di sini saya pasang semua pastanya nih, maksudnya dipakai semua nih dan diratain. Saya cepetin aja videonya biar nggak kelamaan. Satu hal yang kadang dilupakan yaitu melepas plastik di CPU cooler ini. Dan ini pun pernah saya alamin sih. Geli. So jangan lupa dicopot ya. Terus pengunci kanan kirinya tinggal dipasin di bracket, lanjut tinggal kencangkan. Dan udah gini doang sih masang CPU coolernya. Terakhir ya tinggal pasang kipas CPU cooler. Dan sayangnya buat pemasangan klip ke heatsinknya ini berasa keras banget ya, macam hidup di Jakarta. Pernah bos. Belum sih, kata orang doang. Jangan lupa pasang power 4 pin motherboard sama 3 pin ARGB-nya. Selanjutnya ya tinggal dirapin aja kabelnya. Dipotong bos. Mau dipotong? Mau? Ya enggak lah, tapi diumpetin. Lanjut kita coba siksa prosesornya dengan benchmark ataupun bergaming ria. Selama menjalankan benchmark di prosesornya pakai Cinebench R15, R23, dan R2024 ataupun 3D Mark, ternyata suhu prosesornya lumayan tinggi nih. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Ini kok malah nyanyi. Sorry, bercanda biar kata nggak lucu. Suhunya tembus di angka 86 derajat Celcius. Ya memang nggak separah stok cooler ya, tapi ternyata kurang oke buat mendinginkan prosesor Ryzen 5 5500 GT ini. Nah kalau buat gaming sendiri nggak separah pas benchmark aplikasi. Tergolong cukup adem karena maksimalnya hanya 71 derajat Celcius. So harusnya CPU cooler ini masih layak digunakan buat bergaming ria. Atau biar kata mau dipakai buat aplikasi berat-berat juga masih tergolong aman sih di angka 86 derajat Celcius. Secara harga jualnya dan juga fiturnya, PC cooler Paladin EX400 ini sendiri rival utamanya Segotep T6 ya. Untuk yang lainnya saya nggak bisa komen karena belum coba. Dengan rentang harga yang sama dan punya fitur ARGB, ternyata Segotep T6 sendiri punya kemampuan yang lebih baik buat mendinginkan prosesor AMD. Terbukti saya coba Segotep T6 di Ryzen 5 5600 nih, dengan suhu maksimalnya hanya 71 derajat Celcius. Sedangkan yang Ryzen 5 5500 GT waktu tes Cinebench R2024 itu tembusnya 81 derajat Celcius ya. Jatuhnya ini lebih adem 10 derajat Celcius dibandingkan PC cooler Paladin EX400. Tapi cukup wajar juga sih karena Segotep T6 udah pakai 6 buah head pipe, sedangkan yang ini hanya 4 buah ya. Hanya saja T6 ini nggak terlalu good looking. Ya polosan doang sih. Beda yang kita bahas ini udah full black, jadi lebih enak aja dilihat di casing yang warna hitam juga nih. Nah sampai sini kalian pilih mana nih, Segotep atau PC cooler? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan CPU cooler murah harga 200 ribuan besutan PC cooler. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.